Halo teman, baik tidak tahu nih bahwa Astra Hidroethanol atau ICE mencetak laba tertingginya atau all-time high. Dan kami dari sisi investor terus menerus menjual sahamnya ya, sehingga harga sahamnya berkoleksi. Hal ini berhubungan dengan proyeksi layak dalam kinerja dari ICE dalam beberapa tahun depan. Dan pada video ini saya akan memaparkan mengapa harga saham ICE ini koleksi atau mengapa saham ICE ini terus dijual. Dan saya juga akan memproyeksikan MBS dari ICE dan nanti akan menghitung nilai wajar dari ICE berapa. Nah, sebagaimana kita tahu ya bahwa ICE ini adalah bersama konglomerasi dengan diversifikasi bisnis yang sangat banyak ya. Dan apa kita lihat di paparan publiknya ya, yang baru dirilis pada 9 November kemarin, terdapat 7 segmentasi utama dari lini bisnis Astra Jatya, yakni yang pertama ada otomotif, lalu ada financial service, lalu ada MJ. MJ ini adalah singkatan dari Heavy Equipment, Mining, Construction, and Energy. Lalu segmentasi selanjutnya adalah ada agribusiness, lalu ada infrastructure and logistics, information technology, dan property. Dan dari video segmen bisnis tadi dapat kalian bahwa otomotif dan MJ ini merupakan segmen bisnis yang menyumbangkan pendapatan terbesar bagi ICE. Dari segi visualisasinya dapat kalian bahwa kedua segmen ini sangat mendominasi segmen-segmen lainnya ya. Dan dapat kalian bahwa pendapatan dari otomotif ini sebesar 99 triliun, tetapi gross profit margin-nya itu sebesar 11,33% dan net profit margin ini sebesar 9,6%. Dibandingkan dengan MC ya, pendapatannya itu 97 triliun, tetapi gross profit margin-nya jauh lebih besar ya dibanding otomotif, sebesar 26,3% dan net profit margin-nya juga lebih besar ya dibandingkan segmen otomotif sebesar 16,9%. Artinya bahwa MJ ini adalah penyumbang laba terbesar ya bagi ICE. Lalu untuk net profit margin yang terbesarnya itu muncul dari segmen keuangan ya, di mana brand seperti Berita Astra Finance dan FIM Bloom, Asuransi Astra dan sebagainya. Sedangkan untuk agribisnis itu pendapatannya sebesar 15,6 triliun, tetapi net profit margin-nya itu hanya sebesar 5% ya. Sedangkan tiga segmen yang lainnya, infrastruktur dan logistik, IT dan properti itu hanya menyumbang 3,8% dari total pendapatan ICE. Dan untuk segmen otomotif ya, dapat dilihat dari data Indo dari awal tahun hingga 9 bulan 2023 ini bahwa produk-produk dari Astra ini mendominasi postas dan retail sales itu sebesar 55%. Dan dapat kalian juga brand-brand yang dikeluarkan oleh Astra Internasional ya, ada Toyota, Daihatsu itu sekitar 51,9% sendiri ya. Dan ada beberapa brandnya yang lain ya yang dikeluarkan oleh Astra juga. Dan pada penjual sepeda motor juga Astra menguasai sekitar 79 dari market share yang ada ya. Dan angka ini merupakan kenaikan sebesar 70% pada periode yang sama dari tahun lalu. Dan untuk menjual komponen otomotif ya, setelah otomotif ini hasil pembukaan pendapatan sebesar 14 triliun, naik 4% dari periode yang sama ya, dan net income sebesar 1,3 triliun ya, atau naik sekitar 54% pada periode yang sama sekitar year-on-year. Dan begitu pula dengan financial services ya, baik unit yang di finance maupun jumlah finance-nya itu masing-masing mengalami kenaikan ya. Dan untuk equipment, mining, construction, and energy ini ya, bahwa brand dari Komatsu ini menguasai 31% market share, Xiaomi 18%, Hitachi 17%, atau Thailand 13%, dan yang lainnya itu 21%. Nah, segmen ini mengalami kenaikan 7% ya pada periode yang sama dari tahun lalu. Jadi sejalan general ya bahwa ICE ini mengalami kenaikan pendapatan dibanding periode tahun lalu ini sebesar 9%, dan net income itu sebesar 10% ya.
dan 17% bila dieksporkan investasinya di Bordeaux dan Elmina. Mengenai aset MBS itu sekitar 17%. Dan untuk menghitung nilai wajarnya ya, saya akan menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode Chow dan Ashbrook atau DCF, dan yang kedua itu menggunakan metode penilaian massal atau historis penilaian massal terhadap saham ICE ya selama 3 tahun terakhir. Dan nanti saya akan mencoba untuk memprediksi atau memproyeksikan MBS sejak awalnya ya dalam tertentu depan. Dan yang pertama saya akan menggunakan metode DCF ya untuk menghitung nilai wajar dari ICE. Untuk optical ini saya ganti dulu ya dengan kondisi saham ICE. Dan nanti yang awalnya adalah jumlah saham yang beredar ya. Dan untuk nominal blockchain-nya ini saya asumsikan sebesar 0,5%. Dan saya sudah menarik 7 tahun belakang ya untuk ISO dari ICE ini. Pinjaman rata-ratanya dan rata-ratanya ini akan menjadi base dari proyeksi 5 tahun ke depan ya untuk ICE. Dan untuk roadmap-nya ini ya sudah memasang angka 9% untuk tahun 2024, dan pada tahun berikutnya itu selalu turun 1% ya setiap tahunnya. Kalau diskonnya ini saya pasang sebesar 11% ya. Mengingat bahwa dari ICE ini memiliki beberapa bisnis yang siklikal ya, seperti batubara, emas, dan juga DIO. Bila menempatkan mesin value-nya, maka ya menggunakan dari dendepnya ya ini dendep, maka didapatkan nilai wajar sebesar 7.925 atau 8.000 ya. Dan pada saat video ini dibuat, harga ICE ini sebesar 5.775, yang artinya ada budget out safety-nya itu sekitar di set. Nama kalian ya, historis kinerja dari ICE ini dari tahun 2017 hingga tahun ini itu asetnya selalu mengalami kenaikan ya, kecuali mengalami penurunan sedikit pada tahun 2020. Dan untuk ekuitasnya itu selalu lebih besar dibandingkan liabilitasnya ya. Sedangkan untuk pendapatan dari ICE ini ya, pada tahun 2020 itu mengalami penurunan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sejak tahun 2020 itu selalu mengalami kenaikan ya hingga saat ini. Dan untuk data tahun 2023 ini sudah di-discount ya. Karena penilaian bahwa gross profit margin-nya itu selalu dijaga oleh ICE ya, yang bisa untuk 2% ya, tipis. Operating profit margin dan net profit margin-nya itu bisa sekitar 13-14% ya untuk 2 tahun terakhir ini. Dan tambahan kalian ini dari tahun 2017 itu rasio dari ICE itu sempat dihargai 17,4 kali ya. Terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 karena kenaikan dari IMIS ya. Dan tahun 2020 di rasio-nya itu kembali naik karena IMIS dari ICE ini mengalami penurunan ya. Dan pada tahun selanjutnya itu di rasio itu mengalami penurunan kembali ya, karena IMIS dari ICE ini mengalami kenaikan. Dan pada tahun ini ya, IMIS yang sudah dianualisasikan itu di rasionya itu sebesar 9,41 ya, mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Proyeksi MBS ya punya buat 2 tahun depan ya, saya beri lo utama dari ICE ini memang di pendapatan adalah dari FJ ya. Dan untuk sektor otomotif ini ya, otomotif ini Wijal ya membangun pabrik platform. Aturan Wijalnya platform ini ya, biasanya mobil atau motor ya. Sampai tahu bahwa data berikut bahwa tinggal negara lain itu jumlah rasio kendaraan terhadap produk itu kita di atas 1% ya. Sedangkan di Indonesia ini masih 0,4%. Yang artinya masih banyak peluang atau ruang ya untuk sektor otomotif ya dalam melakukan penjualan beberapa tahun depan. Yang artinya ini adalah hambatan ya bagi ICE sendiri. Lalu sektor yang kedua adalah sektor MT ya, dan yang LOT adalah penjualan alat berat dan batubaranya nih. Karena penjualan alat berat batubara ini sangat tergantung dengan industri dari batubara sendiri.
yang artinya kalau harga batubara itu nantinya menurun, yang melemahkan pendapatan ya dari perusahaan-perusahaan batubara, maka permintaan terhadap alat belah batubara ini jadinya berkurang ya. Dan saya mengambil dari pendapatan UNPL ya, sejak bulan tahun 2022 itu pendapatannya itu sebesar 1,3 triliun ya, dan tambah bersihnya itu 22 triliun. Dan apabila saya cukup pesimis ya terhadap harga batubara ke depannya ya, seperti pada harga 2019 dan 2018, maka pendapatan UNPL ini sebesar 44 triliun ya, dengan laba bersihnya itu 11 triliun. Asumsi saya ya, dalam 2 tahun ke depan segmen bisnis dari MPA ini ya akan berpulang pendapatannya sebesar 8 triliun. Tidak bagi ya dengan jumlah saham yang beredar ya sebanyak 40,48 miliar, maka itu akan mengurangi MBS sebesar 190 rupiah. Dan bila kinerja segmen lainnya itu sama ya dengan tahun ini ya, yang artinya full-nya itu bisa mencapai 840 hingga 850 rupiah ya. Nah, bila dikurangi oleh segmen yang MPN tadi sebesar 190 rupiah, maka pendapat rising MBS itu sekitar 650 rupiah. Dan saya masuk lagi ya FL ini, dan bila kita menggunakan di rasio tingkat tahun terakhir ya, pendapatan maka 11,5 kali. Dan bila tadi asumsi dari EPS itu sebesar 150 ya, maka pendapatan nilai wajar sebesar 7.473 atau 7.500 ya, dengan harga saham ini 5.775, maka pendapatan margin of safety sebesar 29,4%. Dan bila kita menggunakan dispersi hingga tahun terakhir, pendapatan maka sebesar 1,37 kali. Dan bila ekuitas sahamnya itu 5.900 rupiah per lembar ya, maka pendapatan harga wajar sebesar 8.000 rupiah per lembar untuk saham ICE dengan margin of safety sekitar 40%. Dan sudah lihat ya bahwa pengendalian nilai wajar ICE berdasarkan BCF dan rata BBB tingkat tahun terakhir anak yang sama, yang ini sebesar 8.000 rupiah per lembar. Dan sedangkan tahun terakhir dengan BDBS ya, dalam 2 tahun depan maka pendapatan nilai wajar sebesar 1.500. Sekian video analisis fundamental saham SCE kuartal 3 tahun 2023. Semoga bermanfaat dan